Tell me I'm beautiful. On the inside. Apa yang terjadi ketika dua orang yang tidak saling kenal saling bertukar tubuh? Hal ini terjadi kepada gadis bernama Jessica Spencer dan pria bernama Cliff, yang tubuh mereka tertukar karena sepasang anting kuno. Hal pertukaran tubuh ini bermula di kuil zaman Romawi kuno. Ketika itu akan dilaksanakan pernikahan tuan putri. Namun karena ingin menghindari pernikahan tersebut, si putri mengenakan anting kuno leluhurnya untuk bertukar tubuh dengan salah satu pelayannya. Tubuh mereka tertukar ketika dua orang itu memakai set anting yang sama. Dan ini adalah alur cerita dari film berjudul Hot Chick, dirilis tahun 2002. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe. Jessica dan Cliff di masa kini adalah dua orang yang sangat berbeda. Jessica adalah gadis cantik populer di sekolahnya, namun dia juga sangat angkuh dan sering merendahkan gadis-gadis lainnya. Cliff adalah pria biasa, tidak tampan dan juga kaya. Pertukaran tubuh mereka terjadi ketika Jessica serta teman-temannya sedang jalan-jalan. Saat itu Jessica mencuri anting kuno dari toko perhiasan antik. Dia mencurinya karena anting itu bukan barang yang dijual, melainkan artefak asli yang sedang dipajang. Setelah berhasil mencuri anting itu, Jessica bersama temannya pergi untuk mengisi bensin mobil mereka. Di sana mereka bertemu dengan Cliff yang baru saja mencuri dari toko SPBU tersebut. Cliff yang tidak mau ketahuan berlagak sebagai petugas SPBU tersebut. Dia mengisi bensin Jessica dan teman-temannya. Setelah itu, dia menemukan dan membawa anting yang dijatuhkan oleh Jessica. Pada malam harinya, Jessica yang baru saja menolak ajakan kencan Billy pacarnya, masuk ke dalam rumah dan menelpon April untuk curhat kepadanya. Di sisi lain, Cliff sedang menghitung uang hasil perampokannya. Saat itu dia juga mengenakan anting kuno yang ia temukan. Keesokan harinya, akibat dari anting kuno yang dikenakan mereka berdua, Jessica dan Cliff terbangun di tubuh yang sudah tertukar. Jiwa mereka tertukar satu sama lain. Jessica terkejut melihat penampakan tubuhnya yang baru. Dia hampir saja ketahuan oleh ibunya karena berulang kali teriak. Jessica pun langsung pergi menemui April. April tidak langsung percaya dengan perkataan Jessica yang sekarang di tubuh Cliff. Karena takut diganggu oleh om-om tidak dikenal, April lantas menyemprot mata Jessica. Setelah itu, Jessica mengatakan sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. April lantas mempercayai Jessica, kemudian mengajaknya ke rumah. Di sana, April membantu Jessica merawat tubuh prianya. Juga membantu mengabarkan orang tua Jessica kalau anaknya pergi bermain ski bersama teman-temannya. Jessica akhirnya tinggal di rumah April. Mereka kemudian bercerita mengenai perubahan tubuh Jessica itu. Nice. What do you think? It's April soap. Keesokan harinya, April dan Jessica pergi menemui teman-teman yang lain. April menjelaskan kepada temannya yang lain tentang apa yang terjadi terhadap tubuh Jessica. Lalu mereka semua berkumpul di rumah April, mencoba untuk mencari penyebab dan solusi dari pertukaran tubuh itu. Semua beranggapan penyebab pertukaran tubuh tersebut terjadi akibat sihir yang dikirim oleh orang yang tersakiti oleh perilaku Jessica sebelumnya. Jessica kemudian memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Di depan rumah, dia kemudian bertemu ayahnya yang mengira dia adalah tukang kebun yang baru. Jessica akhirnya bekerja memotong rumput rumahnya. Lalu setelah itu, Jessica beristirahat ditemani oleh ayahnya. Mereka berdua berbincang. Ayahnya bercerita tentang diri Jessica, juga bercerita kalau hubungannya dengan sang ibu sedang berantakan. Di sana dia juga bertemu dengan sang adik yang sering dia marahi karena mengenakan barang-barangnya. Setelah itu Jessica dijemput oleh teman-temannya. Mereka pergi ke rumah teman mereka yang mereka curigai mengirim sihir kepada Jessica. Pertama, mereka pergi ke rumah Hindenburg. Di sana Jessica meminta maaf soal perlakuan kasar yang pernah ia lakukan kepadanya. Yes, I do. Kedua, mereka pergi ke rumah Eden, salah satu temannya yang berperawakan gotik dan suka dengan hal-hal yang mistis. Namun mereka juga tidak mendapatkan hasil. Eden mengatakan mungkin saja Jessica terkena sihir kuno yang sangat kuat. Orang-orang yang menggunakan sihir itu biasanya mempunyai tato kalajengking di belakang mereka. Lalu dari informasi tersebut,
Jessica dan lainnya berpikir kalau temannya yang bernama Bianca adalah orang yang melakukan itu. Untuk memastikannya, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah klub tempat Bianca sering nongkrong. Sebelum pergi, mereka membawa Jessica untuk di makeover. Setelah mencoba beberapa gaya, mereka pergi ke klub untuk menemui Bianca. Setelah melihat Bianca ada di sana, Jessica langsung mendekati dan lalu berdansa bersama. Untuk memastikan tato yang mereka curigai, Jessica berdansa dengan gerakan-gerakan yang agresif hingga membuat baju Bianca robek. Tidak ada tato di tubuh Bianca. It's definitely not her. I gotta hit the little girl's room before I soak my panties. By that I mean my girlfriend's panties. What kind of gay club is this? Karena kebanyakan minum, Jessica pergi ke toilet. Namun karena baru pertama kali buang air di toilet pria, Jessica tampak kesulitan. Di luar, teman-teman Jessica digoda oleh seorang pria. Jessica yang ada di situ tidak terima melihat temannya digoda dengan perkataan kotor. Dia lalu menampar pria tersebut. Karena hal itu, si pria mengajak Jessica untuk berkelahi. Jessica mengalahkan pria itu dengan jurus bancinya. That really does hurt. Keesokan harinya, Jessica mengikuti April ke sekolah. Ski rash. My class. So, April, I'm so sorry. He didn't even ask me to the prom. Di sana, Jessica melamar sebagai petugas kebersihan di sekolahnya dengan menggunakan nama Spencer. Ketika sedang membersihkan toilet, Jessica bertemu dengan Billy. Dia lalu mengatakan kalau dirinya adalah Jessica. Billy tidak percaya dan langsung pergi. Di sisi lain, Cliff yang berada di tubuh Jessica terlihat berada di toko untuk membeli pembalut. Di hari lainnya, Jessica kembali bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya. Di sana sang ayah mengajaknya untuk bermain basket. Sembari itu, mereka juga berbincang mengenai hubungan sang ayah dan ibunya. Jessica memberikan beberapa saran mengenai hubungan itu. Jessica kemudian menangis di pelukan sang ayah. Ketika bermain basket itu, sang adik memperhatikan gerakan Jessica dan mungkin menyadari kalau itu adalah Jessica. Mereka kembali berkumpul di rumah Eden untuk mencari penyebab lainnya. Ketika itu mereka melihat anting kuno tersebut. Setelah itu mereka pergi ke toko anting di mana Jessica mencuri anting tersebut. Mereka mendapat informasi mengenai anting itu. Si penjaga toko mengatakan kalau mereka harus menemukan anting itu sebelum bulan purnama. Dan jika tidak ditemukan bisa membuat Jessica terperangkap selamanya di dalam tubuh Cliff. Mereka kemudian menyebar selebaran di semua tempat. Jessica memerah ketika mendengar kata-kata Billy yang mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Bahkan katanya dia tidak bisa hidup tanpa Jessica. Singkat cerita, Jessica terus mencari salah satu antingnya yang hilang di kamarnya. Dia dikagetkan oleh sang ibu yang menegurnya. Tidak marah, sang ibu justru memanggil Jessica untuk minum karena suka dengan pria yang memakai anting. Sang ibu mencoba menciumnya, namun berhasil ditolak Jessica karena dia mengaku kalau dia menyukai pria. Of course I do. What do you think? Untuk menyenangkan hati sang ibu, Jessica membujuknya untuk mengecat kuku dan membersihkan tubuh lainnya, sama ketika dia masih di tubuh aslinya. Namun mereka berdua dipergoki oleh sang ayah yang membuat Jessica langsung diusir. Sang ayah tidak marah kepada ibunya, mereka justru... Daddy. Jessica kembali ke rumah April. Mereka yang sering berduaan membuat April jatuh cinta kepada sosok Jessica di dalam tubuh pria itu, lalu mengajaknya pergi ke prom bersama. Di sisi lain, Billy menemukan Cliff yang sedang berjalan. Billy berhenti untuk mengatakan cintanya kepada Jessica. Namun tentu saja Cliff tidak peduli dengan itu. Dia justru dimintai uang, bahkan mobilnya dibawa pergi oleh Cliff. Billy hanya diam melihat hal itu. Pentas cheerleader akhirnya dimulai. Jessica yang menjadi tulang punggung timnya mengikuti ajang itu dengan menggunakan kostum maskot. Jessica dan teman-temannya membuat gerakan yang indah, namun tidak bertahan lama ketika topengnya jatuh dan memperlihatkan sosok Jessica yang sebenarnya. Singkat cerita, pemenang lomba itu adalah tim Jessica. Mereka tidak didiskualifikasi karena sebuah aturan yang membolehkan karyawan sekolah menjadi maskot. Hindenburg terkejut ketika melihat berita yang menayangkan Cliff di dalam tubuh Jessica. Cliff yang berada di tubuh itu membuat masalah.
dia memancing pria masuk ke lorong gelap untuk membantunya. Namun bukan untuk dibantu. Cliff justru memukul dan mengambil uang mereka. Edinburgh kemudian pergi ke gang itu. Di sana dia menemukan clue tempat Cliff seharusnya berada. Di scene selanjutnya Jessica terlihat berada di rumahnya. Di dalam kamarnya terdapat gaun indah yang sudah disiapkan sang ibu untuk dirinya. Jessica menangis sambil mengenakan gaun itu. Sang adik melihatnya. Dia tidak terkejut karena sudah tahu kalau itu Jessica dari tingkah lakunya selama ini. Di sisi lain, kepala sekolah melihat poster pencarian buronan, yaitu tubuh Jessica sekarang. Pesta prom akhirnya dimulai. April dan Jessica pergi bersama ke pesta itu. Mereka bertemu dengan Jack, si mantan pacar April. Mereka berdua kemudian bersandiwara untuk membuat Jack cemburu. Namun ciuman sandiwara itu justru membuat April jatuh hati kepadanya. Kepala sekolah yang melihat Cliff berada di pesta promnya, lantas bergegas memanggil polisi untuk menangkapnya. Namun polisi itu dihalangi oleh teman-teman Jessica. Sementara itu, Jessica pergi untuk menghampiri Billy yang sedang bersama Bianca. Jessica mencoba untuk menjelaskan siapa dirinya, namun tentu saja tidak dipercaya oleh Billy. Perkataan Jessica akhirnya dipercaya ketika Jessica membisikkan hal yang hanya diketahui oleh mereka berdua. I can't! You're a 30-year-old dude! April kemudian menarik Jessica dan mengajaknya pergi ke klub dewasa. Di sana mereka menemukan Cliff yang berada di tubuh Jessica sedang melakukan tarian dengan busana yang minim. Sementara itu terlihat kalau keluarga Jessica pergi dengan polisi karena berita yang tersebar tempo hari. Jessica berusaha untuk mengambil anting tersebut. Cliff menolak karena dia merasa sangat membutuhkan tubuh Jessica untuk membantunya menghasilkan uang agar dia bisa segera melunasi hutangnya. Give me my Hey, don't strangle in the dancers. Meski ditolak oleh Cliff, Jessica berhasil merebut anting itu. Sebelum mengenakannya, Jessica berpamitan dengan April karena sebentar lagi sosok pria yang dicintai April akan segera menghilang. Di saat yang bersamaan, Billy dan Jack juga pergi ke klub malam itu. Jack kemudian menemukan Cliff lalu memintanya menarik ketika Billy di sisi lain juga bertemu dengan orang tua Jessica di klub malam itu. Keajaiban kemudian terjadi. Tubuh Jessica dan Cliff perlahan mulai kembali tertukar. Jessica dan teman-temannya lalu saling berpelukan. Sementara Cliff ditahan oleh polisi. Hubungan Jessica dan Billy juga kembali baik. Dan film pun berakhir. Hey, how's it going? Never find.